Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, hari ini Pak Guru akan menjelaskan pelajaran matematika. Tapi sebelum itu, Pak Guru ingin mengingatkan kepada kalian semua, walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19, kita harus selalu semangat belajar di rumah. Kenapa? Karena belajar di rumah asik dan menyenangkan. Subhanallah. Pak Guru yakin kalian semua selalu semangat. Semangat kan? Alhamdulillah. Anak sekalian, hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang bilangan bulat. Oleh karena itu, sebelum kita belajar tentang bilangan bulat, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu, agar ilmu yang kita dapat pada hari ini selalu menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Berdoa, mulai. Amin. Oke, kita akan belajar tentang bilangan bulat. Baik anak-anak sekalian, kita langsung saja kepada pembahasan materi kita pada kali ini, yaitu tentang bilangan bulat. Kalian tentu sudah tahu, kalian pasti sudah belajar di kelas 4 dan di kelas 5 tentang bilangan bulat. Masih ingat kan? Apa itu bilangan bulat? Anak-anak sekalian? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang bilangan bulat, Pak Guru akan menjelaskan satu persatu. Kita akan belajar yang pertama tentang lambang dan nama bilangan bulat. Oke. Ini enggak. Oke. Nah, anak sekalian, lambang dan nama bilangan bulat. Ya, bilangan bulat terdiri dari bilangan asli, 0, dan lawan dari bilangan asli tersebut. Ada yang tahu apa saja bilangan asli? Betul. 1, 2, 3, ya 4, 5 dan seterusnya. Itu namanya contoh daripada bilangan asli. Dan 0 itu juga termasuk bilangan bulat. Serta bilangan bulat itu adalah lawan dari bilangan asli. -1, -2, -3, -4 dan seterusnya. Oleh karena itu anak sekalian, sekarang kalian sudah tahu apa saja yang termasuk bilangan bulat. Nah, oleh karena itu kita lihat kita bagaimana menuliskan lambang dan bilangan bulat. Bilangan bulat pada bilangan yang lebih dari nilainya lebih dari 0 itu dinamakan bilangan bulat positif. Apa saja? Kita lihat, perhatikan pada garis bilangan ini. 0 ini. 1, 2 ini nilainya lebih dari 0, maka ini termasuk bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan bulat yang nilainya lebih kecil dari 0 itu disebut bilangan bulat negatif. Nah, biasanya negatif itu ditandakan dengan tanda minus. Oleh karena itu, untuk menuliskan lambang bilangan bulat, misalkan lambang bilangan bulat 5, berarti kita hanya tulis contoh langsung apa? Contoh lambangnya. Lambang bilangan negatif 5. Nah, ini dibaca negatif 5. Kemudian lambang bilangan berapa lagi? Ini ditulis, kita tulis negatif 5.
negatif 5. Oke. Berapakah lambang bilangan berikut ini? Yuk, siapa yang bisa? Hah? Nah, betul. Lambang bilangan negatif atau tidak? Tidak, karena tidak ada tandanya. Kalau negatif ada tandanya means, negatif. Maka ini disebut lambang bilangan 20. Oke. Nah, ini menulis nama dan lambang bilangan bulat. Begitu juga dengan jumlah yang lebih besar. Misalkan lambang bilangan bulat negatif 1500. Berarti negatif 1500. Ditulis juga sama. Ada negatif 1500. Paham sampai di sini anak-anak sekalian untuk menuliskan lambang bilangan bulat. Bilangan bulat ada yang negatif, ada 0 dan ada yang positif. Nah, anak-anak sekalian, kalian sudah mengetahui apa itu bilangan bulat dan contoh-contoh bilangan bulat serta bagaimana cara penulisan bilangan bulat. Nah, sekarang Pak Guru ingin tahu untuk apa kita belajar bilangan bulat. Yuk, ada yang tahu? Nah, bilangan bulat baik yang positif maupun yang negatif itu bisa digunakan, bahkan bisa dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan bilangan bulat negatif itu sering kita jumpai dalam kalimat-kalimat yang diucapkan. Misalkan, pegunungan Himalaya hari ini suhu dalam keadaan di bawah 30 derajat Celcius. Nah, berarti penulisan suhu di bawah 30 derajat Celcius itu menggunakan bilangan bulat negatif. Maka ditulis negatif 30 derajat Celcius. Contoh lain, seekor lumba-lumba berada 50 meter di bawah permukaan laut. Nah, ingat, di bawah permukaan laut. Berarti penggunaannya adalah dengan tanda bilangan bulat negatif. Kenapa? Karena di bawah permukaan laut. Berarti min 50 meter. Di bawah 50 meter di bawah permukaan laut. Bagaimana kalau yang positif? Positif pun sama sebaliknya. Sebuah pesawat melesat dengan ketinggian 1300 meter dari daratan. Berarti karena di atas 1500 meter. Baik anak sekalian, sekarang kalian sudah tahu apa itu bilangan bulat. Dan juga sudah tahu bagaimana cara penulisan nama dan lambang bilangan bulat. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang kegunaan atau fungsi dari bilangan bulat itu sendiri. Bilangan bulat negatif bisa dinyatakan dalam kalimat-kalimat yang kita jumpai sehari-hari. Misalkan, suhu di Tokyo hari ini 5 derajat di bawah 0. Ingat, di bawah 0. Berarti penulisan bilangan bulatnya adalah betul, min atau negatif 5 derajat Celcius. Maka ditulis suhu di Tokyo negatif
5 derajat Celcius. Kenapa negatif 5 derajat Celcius? Karena di bawah 0. Ingat, kalau di bawah 0 maka lambang bilangannya adalah negatif. Begitu juga sebaliknya. Bagaimana dengan positif? Atau dalam contoh yang lain, misalkan Pak Namin melangkah ke depan 6 langkah. 1, 2, 3. Berarti penulisan kalimat itu adalah positif atau negatif? Positif, betul. Berarti 6 langkah. Positif. Kenapa positif? Karena ke depan. Bagaimana kalau Pak Guru bergeser 5 langkah ke arah kiri? 1, 2, 3, 4, 5. Positif atau negatif? Betul, negatif. Kenapa negatif? Karena ke arah kiri. Berarti negatif 5 langkah. Karena apa? Karena ke arah kiri. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, dalam kehidupan sehari-hari biasa kita jumpai hal-hal yang berkaitan dengan bilangan bulat. Nah, untuk selanjutnya anak sekalian, anak sekalian, sekarang kita mempelajari yang berikutnya, itu tentang lawan suatu bilangan. Bagaimana kalau menyatakan lawan suatu bilangan bulat? Sangat mudah sekali. Kita perhatikan pada garis bilangan ini. Untuk menyatakan lawan suatu bilangan, kita bisa memperhatikan dari garis bilangan ini. Kita tahu bahwasanya letak yang paling tengah adalah bilangan 0. Nah, ketika kita menyatakan lawan dari bilangan negatif 3, kita cukup menghitung 3. 1, 2, 3. Berarti lawan dari negatif 3, negatif ke arah kiri 3 langkah. Maka lawannya kita ke arah kanan 3 langkah. Yaitu kita hitung 1, 2, 3. Berarti positif 3 atau 3. Berarti lawan dari negatif 3 adalah 3. Begitu juga sebaliknya, lawan dari negatif atau lawan dari positif 5. Karena kita menghitung ke arah kanan 5 langkah, maka kita juga menghitung ke arah kiri 5 langkah. Berarti negatif 5. Sangat mudah kan untuk menentukan lawan suatu bilangan bulat. Nah, terakhir kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Anak sekalian, mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat itu sangat mudah kalau kita sudah tahu lawan dari bilangan bulat itu sendiri. Kenapa? Karena kita sudah tahu tadi di awal, semakin arahnya ke kanan, maka nilainya semakin besar. Tetapi jika semakin ke kiri, maka akan semakin kecil. Nah, Pak Guru contohkan, misalkan urutkanlah bilangan berikut ini. Kita suruh mengurutkan. Urutkan bilangan bulat berikut dari yang terkecil. Bilangan bulat berikut dari terkecil. Misalkan bilangan bulatnya Pak Guru tulis. Misalkan 3 min 2 1 min 1 0 2. Nah, ini
Urutkanlah. Nah, bagaimana cara mengurutkannya? Kita jawab. Nah, jawab. Urutannya adalah sama dengan, kita lihat mana bilangan yang paling besar. Tadi ingat, semakin kemana semakin besar? Betul, semakin ke kanan arahnya akan semakin besar. Kita lihat bilangan yang ada. 3, min 2, 1, min 1, 0, dan 2. Mana bilangan yang ada yang paling sebelah kanan? Kita lihat. Mana? 3, betul. Iya. Maka kalau urutannya dari yang terkecil, kita cari yang paling kiri. Nah, kalau yang paling kiri kita lihat ada min 2. Ada min 1. Berarti yang paling kecil min 2. Betul. Mana lagi dari urutan dari garis bilangan ini yang semakin ke arah kanan? Min 1. Pintar. Iya. Selanjutnya mana lagi? Kosong. Betul. Atau 0. Kenapa 0? Karena lihat, 0 di sebelah kiri dari angka 1. Nah, baru 1, kemudian ya 2, dan terakhir 3. Mudah kan untuk mengurutkan atau membandingkan bilangan bulat. Jadi seperti ini kita gunakan anak-anak sekalian dengan garis bilangan. Oleh karena itu anak sekalian, penting sekali kita untuk mengurutkan dan membandingkan. Nah, sekarang kalian sudah tahu, dulu kita sudah belajar tanda apakah ini? Tanda lebih kecil. Yang ini sama dengan. Yang ini betul, lebih besar. Nah, sekarang coba kalian bandingkan. Nomor 1, min 5 titik-titik atau dengan 2. Mana besar? Mana yang lebih besar antara min 5 dengan 2? Mana? Min 5? 2, betul. Kenapa 2? Karena 2 berada pada arah yang paling kanan. Min 5 adanya paling kiri, sedangkan 2 di arah yang paling kanan. Maka penulisannya untuk membandingkan angka ini atau bilangan bulat ini adalah bahwa min 5 itu lebih kecil dari 2. 2 lebih besar dari min 5. Bagaimana contoh lain? Min 186 titik-titik min 40. Mana yang lebih besar? Mana? Min 40. Betul. Kenapa min 40? Karena min 40 berada letaknya di sebelah kanan dari min 186. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, jangan kita melihat angkanya. Kalau kita melihat angkanya 186 dengan 40, Pak, lebih besar 186. Tidak. Kita lihat posisinya. Karena min 40 ada lebih di sebelah kanan daripada min 186. Maka min 40 lebih besar daripada min 186. Nah, inilah cara kita mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Sudah paham semua anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita bisa sama-sama memahami tentang lambang dan penulisan bilangan bulat, kemudian juga kegunaan bilangan bulat, serta bagaimana cara mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Baik anak sekalian, setelah kita selesai membahas tentang bilangan bulat, maka terakhir Pak Guru ingin menyimpulkan pelajaran kita hari ini.
Yang pertama adalah bilangan bulat itu terdiri tadi dari bilangan asli, nol, dan lawan dari bilangan asli itu sendiri. Yang kedua yang sudah kita pelajari adalah yang kedua, betul, tentang lambang bilangan bulat, ada yang positif dan ada yang negatif. Semakin dia ke kanan, maka bilangan bulat positif itu akan semakin besar. Tetapi semakin dia ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Yang ketiga, kita sudah belajar tentang bagaimana cara menentukan, mengurutkan daripada bilangan bulat itu sendiri. Untuk menentukan, mengurutkan bilangan bulat itu sendiri, kita harus tahu bagaimana atau di mana dia terletak atau berada pada garis bilangan itu sendiri. Kalau dia berada di sebelah kiri dari 0, maka dia semakin ke kiri, semakin kecil. Tapi kalau dia berada dari sebelah kanan ke arah atau dari 0, maka dia akan semakin besar. Dengan kita tahu ini, maka dapat dengan mudah kita mengurutkannya. Itu saja anak-anak sekalian, pembelajaran pertemuan kita tentang pembelajaran matematika bilangan bulat pada kali ini. Lain waktu akan kita sambung lagi, dan Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan kalian kerjakan. Tentunya di buku paket kalian, yaitu tentang ayo berlatih 1.1 sampai dengan 1.5. Sudah dilihat bukunya? Oke. Nah, nanti kalian kerjakan di buku tulis jawabannya saja. Kemudian setelah itu kalian foto. Kirimkan ke nomor Pak Guru di bawah ini. Oke, insya Allah nanti setelah itu Pak Guru akan mengirimkan hasil atau nilai dari hasil pekerjaan kalian. Ini saja Pak Guru ucapkan terima kasih. Ingat, harus tetap belajar di rumah, karena belajar di rumah asik dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, sebagai bukti kehadiran, ketik nama dan kelas pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.